Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizal. Jadi di sini kita akan melanjutin video sebelumnya, yaitu tentang Sanctum Laravel. Nah, video sebelumnya kan kita udah coba ngelakuin instalasi Laravel, dan kita juga udah konfigurasi Laravelnya juga untuk konfigurasi database dan juga konfigurasi untuk Sanctumnya. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan coba buat autentikasi pada Laravel. Tentunya kita pakai metode register. Nah, nanti setelah kita coba buat registernya, kita buat dalam bentuk API, nanti kita cobain pakai Postman. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman udah coba install Postman-nya, karena ya paling tinggal next doang. Nanti kalau udah, baru teman-teman bisa ikutin seri video kali ini. Oke, sekarang teman-teman pergi ke foldernya yang udah dibuat. Itu ada di mana? Kalau di saya ada di backend developer, terus di bagian Laravel Sanctum. Teman-teman pergi ke terminal aja, open in terminal, atau di sini klik aja cfd gitu. Saya coba open in terminal gini. Nah, sekarang kita kita buka kode editornya. Kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, lalu jangan lupa kita serve PHP-nya ya. Laravel kita serve. Kita duplicate, terus kita serve PHP artisan serve. Oke, udah ke serve, dia di port 8000 dan ini linknya. Nah, sekarang tentunya kalau misalkan sebelumnya kan kita udah konfigurasi segala macem, terus kita akan buat API di sini, API untuk register. Tentunya kita perlu yang namanya controller untuk nge-handle logikanya. Yang mana di controller itu kita bisa ngambil modelnya, terus controller juga sebenarnya bisa nampilin view juga gitu. Kita kirim data model ke view gitu. Cuma kan kita nggak ngebahas soal itu ya, tampilan untuk klien, tapi kita ingin membuat suatu respon API yang mana kita bakal hint API itu jalan atau enggak pakai Postman. Nah, gimana caranya sekarang kita buat controllernya? Gimana caranya adalah kita clear dulu PHP artisan make controller. Nama controller apa? Misalkan out controller gitu. Di enter. Oke, berhasil kebuat. Apakah sudah ada atau belum? Nah, ini ada di bagian app, controller, HTTP controller, terus out controller. Nah, di sini masih kosong ya, karena kita belum ngasih apa-apa di sini ya. Nah, sebenarnya bisa teman-teman kalau misalkan di suatu controller, terus teman-teman bisa mau coba ngasih metode yang untuk index, store atau segala macam, itu bisa pakai restore. Cuma karena kita mau buatnya enggak defaultnya dari Laravel, jadi kita pakai kosongan aja gitu. Oke, sekarang kita coba buat function di sini register, terus gini. Sekarang di metode register ini kita coba kita coba tambahin data ke dalam database, bisa atau enggak gitu kan. Sebelumnya walaupun kita udah coba register, kita coba udah migration, artinya kita udah berhasil connect ke database. Tapi kita coba tambahin data sederhana aja gini. Kan kalau misalkan sebelumnya kita di bagian user itu kan ada namanya field name, email, sama password, yang mana itu adalah default dari Laravelnya ya, dari bagian user. Jadi udah ada migration dari Laravel ya, karena saya mau pakai defaultnya aja gitu. Jadi name, email, dan password, yang mana email ada unique-nya, yang mana kalau unique itu nggak bisa dipakai. Artinya ketika udah dipakai sekali emailnya, udah nggak bisa dipakai sama orang lain gitu. Itu unique. Nah, teman-teman bisa penambahan untuk yang lainnya, misalkan unique lainnya, misalkan ada username atau apa, yang mana nanti digunakan untuk identitas, sebenarnya identitas untuk setiap user gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak perlu pakai password, jadi cuma pakai nomor telepon, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting unik dan mengidentifikasi bahwa itu adalah orang yang menggunakannya gitu. Sekedar gitu aja. Nah, cuma karena kita pakai email dan password, name gitu, jadi defaultnya ya udah kita pakai gini aja. Oke, berarti yang kita pakai nama, email, dan password. Email verified untuk
fitur yang ada di Laravel untuk email verify. Cuma kan kita nggak bahas ini. Oke, lanjut. Kita coba masukin name, email, sama password di sini. Caranya adalah kita panggil usernya. Kenapa? Karena kita kan mau masukin data itu ke user tabel tentunya. Oke. Kita ketik user gini aja. Kita user create, terus habis itu karena kita masukin lebih dari satu, kita pakainya gini. Oke. Bentuknya adalah JSON. Bentuknya adalah array. Nah, sekarang kita mau tambahin nih data di sini nih. Nah, mungkin teman-teman baru bertanya kenapa di sini ada user ya kan? Karena sebenarnya di sini ketika kita buat project Laravel itu udah dibuatin model sama Laravelnya di bagian user di sini. Nah, ini adalah yang handle table usernya sebenarnya. Di sini ada yang handle table user. Ini kalau misalkan teman-teman bisa tambahin di sini protected terus table, misalkan tadi nama di database apa, misalkan users gitu. Misalkan teman-teman beda di sini, misalkan akun gitu. Ya udah tulis akun aja, nanti bakal ada direct di sini. Ini kalau misalkan tabelnya beda. Tapi kalau misalkan user default ya udah gini aja. Artinya ya udah dia pakai users yang ada di bagian database. Jadi kalau di sininya user berarti kalau di database tuh harus pakai S, harus jamak gitu. Kalau di Laravel defaultnya kayak gitu. Oke, jadi di bagian user ini kan ada variable, artinya data-data apa yang bisa diisi, yaitu name, email, password. Walaupun ketika user masukin data, misalkan ada data apa gitu, misalnya ada username, padahal kita nggak available di sini, artinya nggak bisa diisi. Jadi dia itu nggak bakal ditolak karena di user ini nggak terdaftar lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini name-nya diubah jadi username, ya teman-teman harus ubah di sini. Terus di sini ada hidden untuk yang mana data ini nggak bakalan bisa yang akan di hidden gitu di bagian klien gitu, jadi nggak bakal kelihatan. Nah, member token ini nggak akan kita bahas ya karena ini untuk fitur mirroring member me. Oke, lanjut. Kita ke bagian sini. Kita udah tahu ya user dari mana. Terus ini pakai static function, yang mana di Laravel itu ada namanya create. Terus kita create apanya? Ya, kita create apa ya tadi? Name. Gitu. Kita create name, terus apa name-nya? Misalkan Rizal gitu. Terus email gitu aja. Email misalkan Rizal david.7@gmail.com misalkan gitu. Gini aja deh. Oke. Terus habis itu kita buat password. Teman-teman bebas sih semua. Oke, misalnya gini aja. Misalnya kita buat user yang mana kita buat yang namanya name-nya itu Rizal, emailnya ini, passwordnya ini. Oke, sekarang gimana caranya kita ngehin ini register? Tentu kita kalau misalkan kita ngehin, kita harus buat yang namanya root-nya. Gimana cara buat root-nya? Kita ke bagian gini deh, ke bagian roots. Terus di sini ada web, ada API, ada console, ada channels. Nah, sebenarnya yang kita pakai di sini API karena kita membuat API, bukan buat tampilan. Kalau buat tampilan di sini, karena dia nampilin view kan. Kalau di sini kita pakainya untuk buat API, terus buat API karena di sini udah dikasih prefix API dari Laravel ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah misalkan root kita mau coba kasih metodenya get, misalkan get dulu deh. Terus nama endpointnya misalkan register. Terus kita coba passing itunya, controllernya. Tadi kan kita kasih nama apa tadi? Controllernya kita kasih nama out controller. Out control spasi. Nah, di bakalan kebuka kalau belum ada controller. Nah, ini klik aja, klik otomatis akan ke use. Oke. Terus kita pakai titik 2 kelas, koma, apa ya metodenya kita pakai register gitu. Oke. Kalau udah kayak gini artinya kita udah bisa akses API register. Dan akan kita coba di bagian Postman. Oke, teman-teman harus buka Postman ya. Jadi harus install terlebih dahulu. Kita coba buka dulu Postman ya. Oke, kalau teman-teman udah coba buka, di sini sebenarnya udah dibuat nih
belajar Laravel Sanctum ini udah masuk ke dalam workspace. Kalau teman-teman baru banget install, teman di bagian sini klik your workspace, terus create gitu aja, terus itu namanya apa, belajar Sanctum gitu, terus personal misalkan. Kalau enggak ya bebas sebenarnya teman-teman, karena kita buat belajar ya, kita pakai personal aja terus create gitu, nanti bakalan muncul kayak gini, sama kayak gini. Oke, sekarang kita gimana cara buat requestnya, gimana cara kita ngehinnya. Kita buat collection di sini, di bagian sini kita buat collection, terus kita kasih namanya di sini Sanctum gitu aja. Oke, kalau udah kita buat request di sini. Kita akan buat request, misalkan namanya, karena kita buat register ya, berarti kita buat register gitu. Register, kita pakai method get. Nah, ini apa URL yang akan kita hint, yaitu URL yang udah kita masukin di bagian sini rootnya, yaitu kita pakai endpointnya register. Nah, tentunya kita pakai domainnya juga dong depannya. Nah, gimana cara lihat domainnya? Di bagian di sini. Jadi teman-teman harus running dulu nih PHP Artisan Serve. Cara gini, PHP, nah kita clear dulu deh. PHP Artisan Serve gitu. Nanti akan muncul nih 127.000.008.000, portnya 8.000. Oke, kita coba hint http://127.0.0.1.2 kita pakai port 8.000. Nah, kita pergi ke bagian register gitu. Nah, karena kalau misalnya kita biasanya kan pakai gini ya, register ya, untuk nampilin di bagian web, karena kita di bagian API, jadi di sini pakai prefix, namanya prefix API. Jadi udah ada otomatis harus ada API di belakangnya. Jadi tulis gini API/register. Jadi kalau misalkan nggak dikasih API, nanti otomatis Laravel tuh mengenalinya di bagian sini, bagian root web. Tapi karena kita API, kita pakai prefixnya API. Oke, gini aja. Terus abis itu di bagian headers, karena kita pengennya accept-nya adalah JSON, kita tulis accept gini. Ini application JSON mana nih? Nih. Oke, udah. Sekarang kita send aja. Coba send. Apa nih? Class control user. Katanya user itu nggak ada. Oke, kita ke add controller. Oke, di sini belum di use ya. Nih teman-teman pergi ke sini, kontrol spasi, modelnya di use, klik aja. Kalau misalkan teman-teman nggak ada suggest-nya, apa namanya, di itu aja, ditulis manual aja gitu, di app model user gitu. Oke, kita coba send lagi. Oke, artinya statusnya udah oke nih. Cuma kita nggak ngirim request apa-apa, respons apa-apa. Nah, kalau misalnya teman-teman error atau gimana, nanti mungkin teman-teman di sini belum ngejalanin MySQL-nya di sini, jadi harus di-run dulu nih MySQL-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buka GUI-nya, tentu harus aktifin Apache-nya nih, web server-nya, di-run aja. Jadi dua-duanya di-run, Apache sama MySQL. Oke, sekarang kita coba buka di bagian database itu masuk atau enggak. Kita buka ke XMPP, terus admin gitu aja. Nah, ini bakal direct ke sini. Nah, terus kita buka database-nya, kan belajar Sanctum ya. Di video selanjutnya, sebelumnya kan kita udah buat tuh. Nah, kita ke bagian user, apakah masuk? Oke, masuk. Di sini udah masuk ya. Name, email, sama passwordnya udah masuk. Oke, karena udah masuk. Oke, sekarang gimana kasusnya kalau misalkan kita hapus email? Yang mana kan berarti di mana di tabel ini kan butuh namanya email ya. Name, email itu harus diisi, terus password itu harus diisi di bagian database. Nah, kalau misalkan kita send ini akan error. Kenapa? Karena ya ini harus diisi gitu. Jadi nggak bisa default value-nya, nggak ada tuh, nggak ada default value-nya. Nah, kalau kayak gini kita harus handle dengan yang namanya validasi di dalam Laravel. Oke, gimana caranya lakuin validasi? Kita perlu yang namanya request di sini, request, terus $request gitu. Artinya kita coba pakai HTTP request di sini. Nah, caranya adalah $request ini validate
array, akan kita banyak lah gitu. Terus kita coba masukin name itu harus diisi, jadi harus required. Terus kita pakai pemisah tanda ini. Terus habis itu kita kasih misalkan minimal 3 karakter dan maksimal misalkan 28 karakter misalkan gitu. Oke, sekarang email misalkan. Email itu harus required dan dia itu harus bentuknya email. Dan password itu bentuknya required dan minimal, misalkan minimal 8 gitu. Minimal 8, maksimal bebas, misalkan gitu ya. Oke, kita coba send lagi datanya. Kita coba send. Nah, di sini akan dihandle kayak gini nih. Kalau sebelumnya itu kan ada kelihatan ya. Kode errornya itu kan kelihatan, itu bahaya banget. Bisa diinjeksi oleh orang yang bisa lihat gitu. Oh, ternyata ada field ini, terus di tabel ini, nanti bakal bahaya. Nah, di sini kalau kayak gini kan nggak akan kelihatan gitu kode errornya. Jadi nampilin kayak gini. Name field is required gitu. Terus email harus diisi, password harus diisi kayak gitu. Oke, sekarang kita coba masukin secara benar ya. Misalkan tadi kan ada email ya, ada email, terus kalau kita isikan sama nih emailnya, terus tadi apa sih emailnya gini, @gmail.com gitu ya, koma. Nah kalau gini kan berarti tadi kan email kan harusnya unik ya. Kalau misalnya kita send, nah oke. Ini kalau misalnya kita send, kita coba send lagi ya. Nah ini nggak akan bisa kedetek ya ininya, apa namanya, name, email, password yang ada di sini, karena kita udah pakai request di sini. Artinya kita perlu inputin di sini secara dynamic. Jadi teman-teman bisa ketik di sini request apa, misalkan name gitu. Ya, artinya nanti kalau misalkan ada request dari klien yang mana namanya name, nanti akan dimasukkan ke variable name gitu. Nah, name ini adalah field yang ada di user. Nah, terus kita coba copy aja, terus ini kita masukin email, terus ini password gitu. Password, oke. Nah, udah gini, sekarang kita cobain API-nya. Nah, caranya ada gimana? Caranya kita ke bagian sini, terus kita pencet row, atau enggak from data juga boleh. Cuma di sini kita pakai row aja. Terus di sini jangan lupa kita ubah jadi JSON, terus kita kasih name gitu. Ibaratnya ini tampil user interface-nya, yang mana kita perlu inputin name, terus name-nya itu misalkan user misalkan gini. Coba pakai data yang sama kayak tadi deh. User, terus emailnya adalah rizal@gmail.com misalnya gitu. Passwordnya Rizal 345 gitu. Oke, kalau udah gini kita coba send datanya. Nah, katanya duplicate entry, jadi rizal@gmail.com itu nggak bisa karena dia unik. Nah, kalau kayak gini kita handle-nya, berarti kita tambahin lagi di sini unik. Oke. Unik pada tabel mana? Tabel user, sudah gitu aja. Ini nggak perlu user, sudah gitu aja. Oke, terus di bagian sini kita coba send lagi. Nanti akan bentuk kayak gini. The email has already been taken. Oke, kalau udah kayak gini kan udah aman. Jadi si klien nggak ngeliat kode errornya gitu. Jadi ya nampil kayak gini. Oke. Sekarang kita coba masukin data yang benarnya lagi ya. Kita coba masuk sini, terus kita coba kasih name-nya user misalkan. User sini user 12345 gitu. Kita coba send. Oke, berhasil. Karena kita belum ngasih respon apa-apa ya. Berarti datanya kalau kita browse, nah dia muncul. Nah, cuma datanya kan passwordnya kita tentunya nggak mau dong kayak gini doang, apa namanya, kita mau lebih kompleks gitu data, passwordnya misalkan paling nggak ada letters, paling nggak ada huruf 1
dan huruf kapital satu biji dan huruf kecilnya satu biji. Terus kalau misalkan minimal harus ada number, minimal ada simbol. Nah itu gimana caranya? Nah gimana caranya password kita biar lebih kompleks kayak gitu? Kita pergi ke dokumentasi Laravel-nya, terus kita pencet dokumentasi, ketikin aja validate password gitu aja. Validasi gimana ya? Password validate. Nah gini. Oh salah. Pass validate. Mana ya? Bentar. Nah nih. Bukan. Di bagian validation password, terus di bagian sini. Nah, ini di sini kalau misalkan paling nggak 8 karakter, paling nggak 1 huruf, terus paling nggak ada yang uppercase, ada yang lowercase, terus ada paling nggak 1 number, paling nggak ada 1 simbol. Nah, ini kita coba terapin ya biar lebih kompleks lagi password kita. Cara gimana? Di bagian sini kan kita tinggal tambahin password aja. Nah, cuma karena ini harus diisi, pasti tentunya kita harus perlu yang namanya require kan gitu, perlu require. Nah cuma kita kan nggak bisa pakai koma gini untuk menambahkan double. Caranya kita pakai array gini, pakai array. Nah berarti kita coba nih hapus dulu, kita enter biar lebih rapi, kita kasih require, terus di bawahnya kita coba kasih password. Terus habis itu apa yang mau kita tambahin? Misalkan tadi kan minimal harus 8 ya. Minimal 8 karakter minimal. Terus kita kebawain aja biar lebih rapi. Terus misalkan minimal harus 1 simbol. Ini kayaknya harus kita import dulu deh. Kontrol spasi. Terus di bagian sini ada rules, kita klik aja nih di bagian ini, harus diaktifin passwordnya. Terus oke. Symbols, nah udah ada. Di enter, terus habis itu letters, jadi paling nggak ada satu huruf ya. Oke, sekarang kan udah letters, terus habis itu kita butuh misalkan mix case itu untuk katanya uppercase 1, lowercase 1 gitu. Terus kita butuh misalkan buat apa lagi ya, ada ini tadi letters, mix case, numbers, paling nggak ada 1 number gitu. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya kita send lagi nih datanya, misalkan kita buat admin gitu ya, admin@gmail.com, admin 2345, kita send. Oke, katanya bisa tuh password must be at least one uppercase and lowercase. Oke, kita coba ini gede, kita send lagi. Oke, nggak bisa, katanya ada simbol, kita kasih diantara ini, kasih underscore gitu, kita send. Oke, berhasil. Kita coba cek di bagian database-nya, kita browse, kita coba. Oke, udah tampil, yang artinya password kita udah berhasil dan dengan tingkat kompleksitasnya lebih baik gitu kan. Oke, sekarang kalau misalkan saya sebagai user atau nggak super user yang mana saya bisa melihat data ini gitu. Nah itu kan tentunya bahaya kan, password itu bisa dilihat sama saya. Nah itu kan nggak ingin terjadi. Nah cara gimana biar saya nggak bisa lihat password ini nih, nggak bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan saya bisa lihat, pastinya saya bisa masuk ke akun dia, dan itu harusnya nggak boleh gitu. Nah ada yang namanya metode yang namanya menghashing data. Jadi password itu kita hashing, yang mana kita bentuk datanya tuh kayak bentuk kode-kode huruf, simbol, yang mana huruf simbol yang random. Kalau misalnya kita baca pasti nggak akan, kalau misalkan kita masukin hashingnya ke dalam passwordnya itu nggak akan bisa matching, karena nanti ketika dilakukan login nanti tentunya
dia menggunakan data yang kayak gini, bukan data yang di hashing. Nah, cara gimana? Kita pergi ke bagian sini aja, out controller. Terus kita perlu hashing. Nah, di Laravel tuh udah ada hash. Caranya di bagian sini kan, di bagian password yang akan kita hash control Ctrl spasi aja. Nah, ini bagian sini nih. Kita klik aja hash. Nah, ini nanti bakalan ke include gini. Support message hash. Oke. Terus kita pakai static methodnya adalah make, karena kita akan buat titik koma, apa yang kita masukin ini passwordnya, request password kita masukin sini, lalu selesai. Ini nggak perlu titik koma. Oke, kalau udah gini kita coba masukin lagi datanya. Kita hapus deh data yang tadi deh. Data di sini kita hapus, all delete, yes. Oke, coba kita send lagi datanya. Oke, kita berhasil, kita browse. And then, nah, password sudah terhashing. Jadi kalau misalkan nih, kalian pakai email terus di copy, terus password kalian ini kita copy, itu nggak akan bisa masuk karena yang yang ada di database sebenarnya ini adalah admin @_12345 gitu. Nah, kalau misalkan saya sebagai super admin ya tentunya saya nggak bisa baca ini dong. Nah, kayak gini tentunya yang harus diterapkan di berbagai aplikasi untuk keamanannya. Oke. Sekarang dari segi password udah, validasi udah. Nah, sekarang kita coba kasih respons ke bagian klien. Kan nggak mungkin dong kalau kita misalkan send request terus tiba-tiba kosong kayak gini. Nah, coba kita kasih send responnya. Caranya gimana? Kita ketik aja return response gini, terus JSON, karena kita bentuknya JSON. Nah, ini misalkan kita mau ngasih data ini, mau ngasih info soal data ini, user gitu aja, kita masukin aja di user gitu. Oke, simple kayak gini aja. Kita bisa nampilin datanya. Misalkan sini coba sebut ya 24 gitu. Kita send. Oke, artinya udah kelihatan ya, berarti artinya berhasil nih. Dan update create ID-nya juga udah nampil. Nah, cuma kan ini masih ambigu juga sebenarnya, karena kita nggak ngasih apa-apa, message apa-apa gitu, statusnya juga kita nggak tahu nih apakah berhasil atau enggak. Ya, walaupun sebenarnya ini berhasil, cuma kan kita pengen bentuk datanya tuh informatif gitu, responsnya informatif. Nah, gimana caranya kita nampilin nggak cuma data doang, tapi pesannya gitu. Nah, caranya adalah kita kasih di sini array di sini. Kita kasih bentuk array. Terus misalkan kita kasih statusnya true misalkan gitu. Ini sebenarnya bebas gitu. Kalian mau ngasih message doang juga nggak masalah. Ya, artinya kalau misalnya status true berarti proses sudah berhasil gitu misalkan. Terus kita kasih message. Oke, message-nya apa? Misalkan data berhasil ini aja. Berhasil login, berhasil registrasi gitu. Terus datanya apa gitu, misalkan datanya buat user gitu. Oke, kalau misalkan kayak gini, terus kita coba hapus aja deh. Kita coba hapus. Kita coba select check all, delete, yes. Terus kita coba masukin lagi datanya, kita send. Nah, di sini akan lebih informatif karena tulisan status true, message-nya berhasil registrasi. Nah, baru kita ada datanya. Kalau kita browse, sama aja gitu. Nah, kalau udah begitu, berarti tanda kita udah berhasil membuat register, dan kita juga coba send ngehin API-nya dan berhasil. Dan database-nya sudah bisa muncul di sini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan login, tapi pada video selanjutnya. Oke, pada video kali ini sampai sini saja. Terima kasih.